Chow Chow, anjing lucu yang semakin populer. Halo, jumpa lagi dengan Ekor 7. Chow Chow adalah anjing yang kuat dan gagah dengan ekor tinggi dan bulu halus. Beratnya antara 20 sampai 31 kg. Mereka dapat tumbuh hingga 53 cm. Terah ini mandiri, bermartabat, dan cerdas. Ini juga salah satu ras tertua di dunia. Sosialisasi awal dan pelatihan penguatan positif sangat penting untuk anjing-anjing ini. Ini karena riwayatnya sebagai anjing pekerja, seperti yang akan kita lihat nanti. Chow Chow adalah terah anjing yang indah, tetapi juga menimbulkan kontroversi loh. Akankah anjing penjaga yang anggun, gagah, dan kuat ini juga bisa menjadi hewan peliharaan keluarga yang hebat? Dan apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk memaksimalkan kepemilikan singa kecil Anda sendiri? Ekor 7 akan membahasnya untuk Anda. Sejarah dan tujuan awal. Chow Chow adalah salah satu ras anjing tertua di dunia. Telah ada selama lebih dari 2000 tahun. Terah ini berasal dari dinasti Han sekitar 150 hingga 206 sebelum Masehi. Mereka adalah anggota kelompok ras anjing Cina. Mereka awalnya digunakan sebagai anjing olahraga dan berburu, dan bangsawan Cina menggunakannya untuk berburu burung-buruan. Bahkan seorang kaisar Tiongkok dikatakan memiliki 5.000 Chow Chow. Sejak itu, Chow Chow telah mengambil banyak peran. Ini termasuk menggiring, mengangkut, menjaga, mengangkut, atau sekedar menjadi hewan peliharaan. Fakta menarik tentang Chow Chow. Sejarah terah ini sendiri dikemas dengan fakta-fakta menyenangkan yang menarik. Mereka dibawa ke luar negeri dari tahun 1800-an. Sebelum itu, Cina memiliki kebijakan pintu tertutup. Kemudian pada tahun 1820-an, Chow Chow muncul di kebun binatang London di mana mereka dicap sebagai anjing liar Tiongkok. Chow Chow pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1890 dan akhirnya diizinkan masuk ke EKC pada tahun 1903. Pada 1920-an, Ratu Inggris Victoria memilikinya. Terah ini pertama kali muncul dalam pertunjukan di Crufts pada tahun 1925 dan mereka dikenali oleh United Kennel Club pada tahun 1934. Satu fakta unik ekstra, mereka diketahui memiliki kesukaan pada kaki yang serius. Mereka akan dengan senang hati meringkuk pada kaki Anda selama berjam-jam di musim dingin. Pemilik terkenal. Beberapa selebriti telah memiliki dan menghargai seekor Chow Chow dalam hidup mereka. Berikut adalah beberapa pemilik terkemuka dari jenis yang bermartabat ini. Sigmund Freud, ahli saraf terkenal dan pendiri psikoanalisis. Janet Jackson, penyanyi dan penari terkenal. Martha Stewart, pengusaha dan artis televisi. Elvis Presley, penyanyi terkenal. John Calvin Coolidge. Nama asal. Hal lain yang menarik untuk dicatat adalah asal-usul nama Chow Chow. Meski demikian, asal-usul nama itu untuk diperdebatkan. Salah satu kepercayaan adalah bahwa dahulu kala di Cina, Chow Chow adalah sumber makanan. Akibatnya mereka dinamai anjing yang dapat dimakan. Ternyata kata kanton untuk dimakan adalah chow. Namun penjelasannya yang lebih umum datang dari kerajaan Inggris abad ke-18. Kapten kapal menggunakan istilah chow chow. Itu adalah bahasa Inggris pidgin untuk menyebut berbagai item dalam kargo kapal. Jadi ketika anjing-anjing ini menjadi bagian dari kargo, mereka digolongkan sebagai chow chow. Nama itu bertahan. Penampilan Chow Chow.
Ekstra ini dilaporkan terkait dengan anjing Spitz dari jenis Nordik. Mereka juga dikatakan mirip dengan anjing Mastiff, anjing yang kuat dan tegap. Anjing-anjing ini kompak namun kuat. Mereka memiliki ekor tinggi yang dibawa dekat ke punggung mereka dan dikenal karena gaya berjalan yang lebih pendek dan kaku. Gaya berjalan ini disebabkan oleh kaki belakangnya yang luar biasa lurus. Fitur unik. Chow Chow memiliki penampilan yang berbeda, mungkin sebagai kombinasi dari banyak fitur unik mereka. Pertama, mereka memiliki kepala besar dengan tengkorak yang lebar dan datar dan moncong pendek dan dalam. Fitur mencolok lainnya adalah lidah mereka. Ketika jenis ini masih muda, lidahnya berwarna merah muda seperti anjing lainnya. Namun seiring bertambahnya usia, lidah mereka berubah menjadi biru atau hitam yang unik. Mengenai wajah mereka, banyak orang menganggap ekspresi alami mereka sebagai cemberut. Secara keseluruhan, mereka adalah anjing berukuran sedang. Pejantan dewasa tumbuh tinggi 45 hingga 53 cm dan berat 25 hingga 31 kg. Berat khas untuk wanita adalah 20 hingga 27 kg. Tingginya 43 hingga 50 cm. Warna. Anjing-anjing ini dapat memiliki warna solid. Mereka mungkin juga memiliki patch yang lebih ringan. Ini biasanya ditemukan di ruff, ekor, dan belakang kaki belakang mereka. Warna umum adalah merah, kayu manis, hitam, biru, krem. Temperamen Chow Chow. Chow Chow adalah anjing yang bermartabat, serius, dan penyendiri. Anjing-anjing ini sangat cerdas dan memiliki semangat mandiri. Mereka juga dikenal pendiam dan curiga di sekitar orang asing. Namun dengan keluarga, anjing-anjing ini sangat setia. Mereka adalah pengawas alami, jadi sangat penting bagi Anda untuk menyosialisasikan anak anjing Anda sejak hari mereka tiba di rumah. Pelatihan dan olahraga. Karena sejarahnya sebagai anjing penjaga, anjing-anjing ini perlu dilatih secara serius. Anda juga perlu bertemu kedua orang tuanya. Dan pastikan bahwa anjing bangsawan Anda merasa nyaman di sekitar orang asing. Dengan kelas pelatihan anak anjing, kesabaran, dan penguatan positif, anak anjing Anda bisa menjadi anjing yang sopan. Yang terbaik adalah menghindari pelatihan yang keras karena Chow Chow mungkin sulit untuk mempercayai pemilik yang berlatih dengan keras. Alih-alih mulailah dari muda dan jangan buru-buru dengan anjing-anjing yang serius ini. Mereka memang bisa sangat keras kepala soal pelatihan. Jika Anda gelisah dengan latihan toilet, Chow Chow mungkin cocok untuk Anda. Sama jika Anda gila kerapian, anjing ini cepat berlatih toilet dan menjaga kebersihan dengan serius. Anda tidak akan harus menanggung terlalu banyak aroma dogi dari mereka. Olahraga. Chow Chow adalah anjing yang waspada yang membutuhkan olahraga tingkat sedang. Ini berarti bahwa berjalan mondar-mandir cukup sudah. Chows tidak dibangun untuk menjadi pelari. Juga berhati-hatilah untuk menghindari olahraga berat atau permainan kasar. Lebih baik hindari mengajak anak anjing Anda berjalan-jalan ketika sudah terlalu panas atau lembab. Dengan semua bulu yang lebat, anjing-anjing ini cenderung kepanasan. Chow Chow juga bukan penggemar renang karena mantel mereka. Saat basah, beratnya bisa naik. Jadi, mereka tidak akan memenangkan pertandingan renang kapan saja. Anda juga harus mengawasi mereka jika Anda dekat dengan badan air. Kesehatan ras. Karena mata yang dalam, jenis ini memiliki penglihatan tepi terbatas. Ini berarti sebaiknya mereka didekati dari depan. Selain itu, mereka mungkin menderita masalah mata. Masalah kesehatan lain yang diketahui meliputi displasia panggul, displasia siku, alergi, masalah tiroid, laks patelar, penyakit jantung. Displasia panggul dan siku. Displasia panggul dan siku terjadi ketika soket sendi terbentuk secara tidak normal. Artinya adalah bahwa sambungan tidak pas dengan benar.
Gangguan keturunan ini dapat menyebabkan rasa sakit dan bahkan ketimpangan pada anjing. Jadi, peternak harus menjalankan tes siku dan panggul kedua orang tua. Hipotiroidisme. Masalah tiroid yang paling umum dengan jenis ini adalah hipotiroidisme. Beberapa gejala umum ini adalah obesitas, rambut rontok, dan masalah kulit. Hipotiroidisme dapat didiagnosis dengan tes darah. Laks patelar. Laks patelar adalah ketika tempurung lutut keluar dari tempatnya. Anjing dapat didiagnosis sejak berumur 8 minggu, jadi Anda harus memastikan anak anjing yang Anda telah diuji. Brachycephaly. Sayangnya, Chow Chow juga digolongkan sebagai anjing brachycephalic. Beberapa studi penelitian dan dokter hewan tidak setuju mengklasifikasikan TRA ini sebagai anjing mesocephalic. Mesocephalic mengacu pada anjing dengan kepala proporsi sedang. Apapun itu, wajah Chow masih lebih rata dari nenek moyang serigala mereka. Meskipun tidak se-ekstrim beberapa breed lainnya, ketahuilah bahwa mereka cenderung berkompromi dengan pernapasan dan kesehatan secara keseluruhan. Masalah kesehatan lainnya. Chow Chow memiliki lipatan kulit di wajahnya. Ini disebabkan oleh moncong yang pendek. Namun, kulit ekstra ini dapat dengan mudah menyembunyikan kotoran dan bakteri yang terperangkap. Jadi, jika tidak dibersihkan dengan benar, ini dapat menyebabkan luka dan infeksi. Anjing-anjing dengan brachycephaly juga cenderung berjuang melawan kepanasan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ini adalah sesuatu yang mungkin harus ditangani oleh jenis ini. Ketika anjing kepanasan, mereka bisa menjadi sangat tidak nyaman dan sakit. Dan jika tidak cukup dingin, mereka bahkan bisa mati. Masalah umum lainnya dengan anjing-anjing berwajah datar adalah gigi yang terlalu padat. Ini dapat menyebabkan kerusakan gigi. Maka masuk akal bahwa karena sulit untuk bernafas, anjing-anjing ini cenderung bernafas dengan berisik dan mendengkur. Pengobatan. Asuransi untuk anjing berwajah datar mahal. Beberapa kondisi sepenuhnya dikecualikan dari cover. Rentang hidup yang diharapkan. Harapan hidup rata-rata Chow Chow adalah sekitar 12 hingga 15 tahun. Perawatan dan grooming. Anjing-anjing ini memiliki dua mantel. Semua Chow Chow memiliki lapisan bawah yang lembut, tetapi mereka dapat memiliki lapisan atas yang halus atau kasar. Mantel kasar adalah jenis Chow yang lebih terkenal. Di sisi lain, Chows yang dilapisi bulu halus memiliki lapisan luar yang keras, padat, pendek. Memiliki bulu seperti singa yang berat dan bulu-bulu di kaki dan ekor. Penyikatan. TRA ini membutuhkan penyikatan menyeluruh, setidaknya 2 kali seminggu. Ini akan memastikan mantel mereka tidak kusut. Sangat penting untuk menghindari anyaman di sekitar kepala. Menyikat gigi juga bermanfaat dengan mantel lembut yang ditemukan pada anak anjing. Mandi. TRA ini harus dimandikan setiap bulan. Pastikan mereka benar-benar kering sesudahnya. Gunakan pengering udara dingin untuk memastikan Anda tidak kepanasan. Telinga dan mata mereka perlu dibersihkan seminggu sekali dan kuku harus dipangkas secara teratur. Meskipun mereka dianggap anjing yang sangat bersih, mereka merontokkan bulu secara musiman. Chow Chow sebagai hewan keluarga. TRA ini menjadi semakin populer. Mereka saat ini berada di peringkat ke-74 dari 194 TRA di situs AKC. Kabar baiknya mereka adalah anjing yang tenang dan bermartabat, namun mereka memiliki banyak resiko kesehatan. Oleh karena itu, TRA ini bukan untuk semua orang. Jika Anda tidak siap merawat anjing-anjing ini, kami sarankan memilih jenis lain ya. Anjing lain yang memiliki masalah kesehatan yang dapat Anda uji, bukan masalah struktural yang berkaitan dengan panjang moncong.
Pro dan kontra memelihara Chow Chow. Kontra, masalah kesehatan. Seperti yang dibahas sebelumnya, adalah bijaksana untuk sepenuhnya menyadari potensi masalah kesehatan sebelum mendapatkan jenis ini. Menyendiri terhadap orang asing. Jika Anda mencari eras super ramah untuk berteman dengan semua teman Anda, lihat lagi, Chow mungkin bukan yang tepat untuk Anda. Tidak mungkin bergaul dengan hewan peliharaan lain. Jika Anda memiliki hewan peliharaan lain, injak dengan hati-hati. Chow memiliki sejarah perburuan yang serius dan mungkin ganas terhadap hewan yang lebih kecil. Perawatan bulu tinggi akan butuh banyak menyikat dengan terah ini. Pro, pelindung dan loyal. Meski tidak ramah dengan orang asing, mereka akan mendukung Anda. Anjing kota. Anjing kecil dengan aktivitas rendah ini sangat cocok untuk penduduk kota dan apartemen. Persyaratan olahraga rendah. Chow Chow hanya perlu 1 kali jalan kaki sehari. Jika Anda seorang pemalas, ini cocok untuk Anda. Sangat rapi. Selain perontokan bulu musiman, anjing-anjing ini adalah anjing yang paling bersih. Dan itulah pembahasan kami tentang anjing Chow Chow. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.